Oke, sekarang kita akan membahas tentang variabel ya. Di pembuatan bot di video sebelumnya ya kita sudah melihat ya bahwa dalam suatu flow ya ada yang sifatnya pertanyaan dan pertanyaan ini user respon ditaruh dalam variabel. Nah, ada berapa variabel sih di dalam sistem smart chat ya. Jadi smart chat mengadopsi 3 macam variabel ya. Yang pertama adalah kita sebutnya dengan sistem variabel. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya kita edit dulu ya flow-nya misalnya. Ya. Jadi pada saat kita lihat di sini ada variabel yang dibuat nih. Ini namanya sistem variabel ya, sistem field. Ya. Sistem variabel ada 2 ya, yang sifatnya nempel atau berkaitan dengan user ya. Dan sistem variabel yang berkaitan dengan ya sistem itu sendiri dengan bot ya, today dan lain sebagainya ya. Ini sistem variabel, ini tidak bisa kita hapus. Ya. Oke. Jadi kita paham ya, ada namanya sistem variabel yang pertama. Yang kedua, ada namanya user field ya. Jadi kalau tadi kita sebelumnya di sini masih menggunakan yang namanya system field ya. Nah, kita bisa pakai user field ya. Jadi user field itu apa? User field adalah sebuah variabel yang kita buat yang dia berkaitan dengan pengguna ya, dengan usernya itu sendiri ya, dengan orang yang chatting dengan kita misalnya. Oke, misalnya kita dari tadi hi first name ya, kita mau membuat next step untuk tanya nama perusahaan ya, misalnya seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan gimana? Yang kita lakukan ya kita create baru lagi, ingat ya, next step kita nanya nama perusahaan. Ya. Oke, kemudian kita bentuknya adalah tanya teks ya, tanya dalam bentuk teks karena kita mau nanya perusahaan. Ya, kita bisa taruh di sini. Boleh masukkan nama perusahaan Anda. Ya. Ya, kita bikin seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini ya bahwa di sini sistem field hanya 2. Nah, bagaimana kita membuat user field baru yang namanya nama perusahaan ya. Jadi kita tinggal ketik aja di sini company name. Ya, jadi kita bikin company name, dia tanya nih. Oke, company name adalah user field ya. Itu tipenya apa? Text, number atau boolean. Boolean tuh berarti isinya yes atau false aja ya. Ya atau tidak gitu ya. Kita pakai text berarti di sini. Nah, dia akan meng-create namanya user field namanya company name ya, karena ini nempel ke perorangan. Ya, nanti di sini kita bisa lihat ya ada user field ya company name ya, jadi dia nanya ke perorangan. Nah, dari sini ya kita bisa lihat bagaimana kita bisa menaruh variabel yang ketiga yang namanya bot field ya. Misalnya nama perusahaan kita smart chat gitu ya. Jadi biar kita bisa tahu, bisa gunakan ya nama bot field atau variabel bot fieldnya itu sendiri ya. Oke, di sini kita bisa lihat yang ada di kiri menunya namanya konten ya. Jadi kita tinggal ke sini konten ya. Kita bisa lihat di sini user field kita ya. Bisa juga di sini ada bot field ya. Jadi ada user field dan ada bot field ya. Jadi ini hampir sama ya seperti user field yang kita buat tadi ya. Kita bisa taruh lagi di sini misalnya setelah nama perusahaan kita misalnya tanya alamat perusahaan ya, alamat klien gitu ya, kontak address gitu ya. Jadi kita bikin di sini namanya kontak address ya, ini adalah user field ya. Ya. Jadi ini folder, kalau kita bikin folder, jadi kita bisa bikin folder biar tidak semua dalam satu daftar, kita bisa create folder nanti di sini ya. Misalnya kontak address seperti ini. Nah, kita bisa tanya bikin seperti ini. Ya. Kita bisa bikin folder ya untuk organisasi variabel biar lebih rapi gitu. Jadi kita bisa bikin folder, misalnya ini folder primary data misalnya gitu ya. Ya, di sini adalah misalnya intent data, hobinya apa segala macam, tapi primary ada di sini ya. Jadi kontak address ini kita bisa taruh dalam folder primary data misalnya, save seperti ini. Sorry, ini primary data ya, ada di sini ya. Primary data tipenya text gitu ya. Nah, ini user field ya, artinya ini menempel ya atau terhubung dengan pengguna ya. Nah, ada lagi namanya bot field ya, hampir sama, bisa create folder juga ya.
Misalnya kita bilang bot field kita adalah business name, ya. Value defaultnya adalah smart chat, ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kita baru saja membuat bot field dan di sini ada user field ya. Di sini kita ada user field ya. Ini kita membuat bot field ya. Ini template-nya mau dinyalakan nggak? Jadi kita mau pakai nggak nanti ini template atau di message kita taruh yes saja gitu ya. Oke ya. Jadi ada user field, ada bot field. Oke, kita kembali ke flow builder kita di sini ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya. Nah, kontak address tadi yang baru udah ada ya. Nah, penggunaan bot field misalnya di sini ya. Selamat datang di demo bot by nama bisnis kita misalnya ya. Di sini kita klik di sini ya. Kita bisa pilih ya custom bot field ya, business name. Gitu seperti ini. Ya. Selamat datang di demo bot by nama bisnis kita seperti ini. Ya. Oke, ya jadi ini adalah variabel ya. Sebenarnya daftar sistem variabel ya kalau Anda ingin satu-satu ya di sini masing-masing ini untuk apa ya, terpakai apa nanti bisa lihat di dokumentasi ya. Lihat di halaman dokumentasi kami. Ya. Tapi di video ini saya mau menceritakan bahwa kita tuh bisa punya variabel sifatnya bot ya. Berarti bersifat global, semua user dapat variabel yang sama atau sifatnya benar-benar per individu. Ya, bergantung dari kita ingin taruh variabelnya di level apa, di level bot apa di level user. Ya, sementara sistem field tidak bisa kita mainkan terlalu banyak ya, karena sistem field itu benar-benar sifatnya dibutuhkan oleh smart chat itu sendiri ya. Memang ada beberapa sistem field yang bisa kita atur seperti ini ya, yang kita bisa set ya. Seperti first name atau last name ya, tapi tidak semua sistem field ya bisa kita gunakan ya. Mungkin first name, last name, email bisa kita gunakan, gender bisa kita rubah ya, tapi sistem field yang lain seperti dialog flow ini tidak bisa kita gunakan ya. Ada card ini tidak bisa kita gunakan karena ini dipakai untuk e-commerce nanti dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan coba ya bagaimana bot Telegram kita sudah diupdate dengan versi yang lebih baru, misalnya seperti itu ya. Jangan lupa ya kita harus publish dulu botnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke Telegram ya. Oke, ini Telegram kita ya. Kita untuk mengulang ya, kita tinggal ketik aja start ya, karena ini demo ya, tinggal ketik aja slash kemudian start seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini selamat datang di demo bot by, tadi sudah kita kasih, ini adalah variabel botnya ya. Ya, kemudian kita tahan 3 detik ya, saya akan bantu Anda membuat pertama Anda, nama Anda ya Victor Iwan gitu misalnya ya. Langsung dia bisa tulis ya, hai Victor Iwan, ini bot pertama Anda, boleh masukkan nama perusahaan Anda, Smart Chat. Nah, oke ya. Jadi bot kita sudah berhasil berjalan ya, sudah berhasil berjalan ya. Dan ini mengakhiri ya pembelajaran kita tentang variabel ya. Kita akan bertemu di video selanjutnya, kita akan bicara tentang user atau pengguna. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.